Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama Malisa dengan NPM akhir 120 dan saya sendiri Nabila Maulidia dengan NPM akhir 152. Ada Salma dengan NPM akhir 172, Naila Oktavira dengan NPM akhir 256 dan Gita Amelia dengan NPM akhir 277. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, serta fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, ataupun pemberhentian karyawan dari pekerjaannya. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran upah dan gaji serta berbagai tunjangan untuk kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja serta distribusi tenaga kerja. Informasi yang diperlukan oleh manajemen yang pertama yaitu jumlah biaya upah dan gaji menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu jumlah biaya upah dan gaji selama periode akuntansi tertentu menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu jumlah upah dan gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Serta yang terakhir yaitu rincian unsur biaya gaji dan upah menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan ada 8. Yang pertama dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh fungsi pegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Yang kedua ada kartu jam hadir. Ini berfungsi untuk mencatat waktu jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga ada kartu jam kerja untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik untuk mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya ada surat pernyataan gaji dan upah. Dibuat oleh fungsi pembuatan gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan gaji dan upah. Selanjutnya ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop dan gaji dan upah. Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah ada 4. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produksi untuk mencatat upah tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya. Kartu biaya itu digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Kartu biaya dapat menggunakan formulir akun dengan debit lembar.
yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Nah, ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selanjutnya, ada pun fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, yakni yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab seputar mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan juga upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, serta pemberhentian karyawan. Yang kedua, ada fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan juga upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak serta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan dalam jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, serta utang dana pensiun. Dalam fungsi akuntansi terbagi menjadi 3, yakni bagian utang, bagian kartu biaya, dan juga bagian jurnal. Pada bagian utang, bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang telah tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian utang juga menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji dan upah untuk membayarkan gaji dan upah kepada karyawan. Yang kedua, ada bagian kartu biaya. Pada bagian kartu biaya bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Selanjutnya ada bagian jurnal. Pada bagian jurnal bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Fungsi yang kelima ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji karyawan serta menguangkan cek tersebut kepada bank. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan yang bertujuan untuk menentukan gaji dan upah karyawan tersebut. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir nantinya akan menentukan apakah karyawan tersebut mendapat gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Juga untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan sesuai dengan jam kerja normal atau bekerja overtime. Yang kedua, ada prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang dimana produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi. Hal ini untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang ketiga, ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji dari bulan sebelumnya, dan juga daftar hadir. Apabila gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh dalam pasal 21 akan dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Yang keempat, ada prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja akan didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah akan melibatkan fungsi akuntansi dan juga fungsi keuangan.
yang dimana fungsi akuntansi nantinya akan membuat perintah akan pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah karyawan. Sedangkan fungsi keuangan sendiri nantinya akan menguangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya, saya Salma Syifa dengan NPM akhir 172. Di sini saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Jadi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan terkait beban tenaga kerja berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti yang pertama, jenis beban, misalnya gaji, upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, hingga beban kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu unit kerja yang terlibat, seperti departemen. Yang ketiga yaitu aktivitas atau kegiatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu order produksi atau kombinasi dari beberapa unsur di atas. Nah, dalam praktiknya distribusi beban gaji dan upah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan metode akun berkolom, digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja berdasarkan jenisnya dalam tiap departemen secara sistematis. Lalu yang kedua menggunakan metode summary strip atau tiket tunggal yang melibatkan penggunaan kartu jam kerja yang dibuat untuk masing-masing order produksi, sehingga distribusinya bersifat langsung ke aktivitas produksi tertentu. Lalu yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode berbasis komputerisasi, yaitu dengan menggunakan sistem pengkodean pada setiap transaksi agar bisa dikelompokkan sesuai kategori atau klasifikasi yang diperlukan, seperti jenis biaya, departemen, atau proyek tertentu. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya terkait dengan distribusi beban gaji dan upah. Materi ini sangat penting karena menyangkut bagaimana perusahaan mengalokasikan beban tenaga kerja ke dalam laporan keuangan secara akurat, sistematis, dan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Untuk pengertian secara umumnya, distribusi beban gaji dan upah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja berdasarkan jenis-jenisnya. Adapun jenis tenaga kerja ini mencakup gaji dan upah pokok, tunjangan makan, tunjangan lembur, beban kesejahteraan karyawan, dan kompensasi lain yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kemudian, distribusi ini dilakukan dengan memperhatikan hubungan tenaga kerja terhadap departemen, kegiatannya, order produksinya, atau kombinasi lain yang tersedia. Kemudian untuk metode yang dilakukan dalam distribusi beban gaji dan upah itu ada beberapa, yakni yang pertama ada metode akun berkolom. Pada metode ini, distribusi dilakukan melalui laporan yang disusun dalam bentuk tabel berkolom. Setiap kolom mewakili jenis akun atau jenis biaya seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, dan lain-lain. Sementara itu, setiap baris mewakili departemen, kegiatan, atau unit kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui beban tenaga kerja per jenis akun di masing-masing bagian. Metode ini cocok digunakan dalam organisasi yang memiliki sistem pencatatan biaya yang terstruktur dan manual. Kemudian yang kedua ada metode summary strip atau tiket tunggal. Pada metode ini digunakan tiket atau catatan kerja tunggal yang disebut summary strip. Karyawan mencatat waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan pada setiap order produksi. Kemudian tiket ini dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar untuk membebankan biaya tenaga kerja ke order produksi terkait. Metode ini cocok diterapkan dalam sistem kerja berbasis proyek atau pesanan. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam menelusuri beban kerja langsung terhadap produk tertentu, sehingga sangat membantu dalam memperhitungkan harga pokok produksi secara detail. Dan metode yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Ini adalah metode paling modern dan efisien. Distribusi dilakukan secara otomatis melalui sistem komputerisasi. Sistem akan mencatat dan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pengaturan yang telah disesuaikan sebelumnya. Dengan metode ini, perusahaan dapat dengan cepat menghasilkan laporan distribusi beban kerja sesuai jenis biaya, departemen, atau order produksi. Selain hemat waktu, metode ini juga mengurangi resiko kesalahan manusia dan memungkinkan analisis data secara real time.